penilaian para finalis. Selain mereka cantik, mereka pintar, mereka sehat. Kebetulan ada ketemu sama dokter Eli, saya pikir sehat secara fisik. Apakah wawasan kebangsaan juga menjadi sebuah penilaian? Karena beberapa waktu yang lalu ajang semacam ini sangat miss sekali ketika salah satu finalis itu mereka tidak mampu melafalkan Pancasila. Jangankan soal bicara kedaerahan ya, karena ini kan mewakili daerah, melafalkan Pancasila aja mereka tidak bisa. Dan ini blunder sekali. Apakah wawasan kebangsaan juga menjadi poin penilaian untuk para finalis mereka? Benar. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ini. Ya, memang visi misi dari Miss Global Indonesia ini adalah empowering women pertama kali. Tentunya kemudian diikuti adalah embroidering culture, ya, dan kemudian beauty with the within, ya. Nah, tentunya embroidering culture ini adalah yang terutama karena mereka kaum perempuan kita harus mencintai Indonesia seperti tanah air yang harus dibela dan harus diperjuangkan. Nah, tentunya sangatlah penting sekali setiap kaum perempuan yang mewakili sebagai Miss Global Indonesia sangat mengenal NKRI seperti telapak tangannya sendiri. Ya, sehingga mereka harus mengetahui lambang negara dan juga dasar negara kita Pancasila. Jadi ini juga termasuk penilaian di... Benar sekali. Kan mungkin dari berapa ratus yang peserta? Ya, 67. Dari 67 peserta yang mendaftar, itu kita memilih hingga 12. 12 ini ya? Iya. Berarti wawasan kebangsaan mereka juga menjadi sangat penting ya? Benar, penting sekali. Apalagi kalau tidak salah, ini akan ikut di ajang global secara internasional. Benar. Mewakili Indonesia berarti? Benar, ya. Miss Global Indonesia 2020 yang terpilih kali ini akan maju ke ajang internasional itu pada Miss Global Internasional 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan September. Ya, tentunya ini akan sangat menarik karena Indonesia telah mendapat lisensi sebagai host di Indonesia. Kalau menurut Bu Eli, wanita Indonesia itu seperti apa sih? Ya, wanita Indonesia ya, saya lebih suka disebut kaum perempuan karena perempuan itu adalah kaum yang diempu. Ya. Kalau wanita sebutan itu adalah wani ditoto bahasa Jawanya, ya. Sehingga kita lebih suka menyebut saya empowering woman adalah perempuan. Ya. Nah, tentunya sangat banyak sekali ya kaum perempuan di Indonesia yang sudah menjadi hero, ya. Dan tentunya saya harapkan Miss Global Indonesia yang kita pilih dari Sabang Merauke itu mampu mengenalkan Indonesia secara luas kepada dunia internasional. Termasuk bahasa. Benar sekali. Dr. Teguh, ini Miss Global 2020 keberapa sih dan apa bedanya dengan Miss Global sebelumnya? Ya, jadi sebetulnya Miss Global secara internasional ini sudah ke-7 kalinya diselenggarakan secara internasional ya. Tapi dan tahun ini adalah tahun yang ke-8 yang akan ditunda nanti pada tahun 2021 karena suasana pandemi. Nah, Indonesia baru bergabung sejak 4 tahun yang lalu. Ya, sudah ada 3 kali ya, penyelenggaraan di Indonesia. Namun yang betul-betul dikelola oleh organisasi Mahakarya Duta Persada Indonesia ini baru tahun 2019 dan ini tahun 2020 ini yang diselenggarakan secara nasional. Ya, kalau tahun 2019
kami melakukan handpicking, jadi memilih atas pilihan dari panitia. Tapi kali ini kita kompetisikan seluruh Indonesia dan luar biasa sekali animonya, responnya. Ada 67 peserta dari seluruh Indonesia dan tentu semuanya tidak mudah bagi para juri untuk memilih yang terbaik ya, karena semuanya bagus-bagus ya dengan kelebihannya masing-masing. Yang kedua kali berarti untuk ditangani di PT ini ya? Ya, jadi kedua kali diselenggarakan oleh Mahakarya Duta Pesona Indonesia. Mengenai kita masih dalam kondisi pandemi, seperti apa? Ya, protokol jadi yang diterapkan? sebetulnya ini adalah suatu keadaan yang prihatin di seluruh dunia ya. Tapi sekali lagi bersyukur kita dan didukung oleh pemerintah dalam hal ini khususnya Kemenparekraf bahwa Indonesia ini harus move on. Jadi artinya kegiatan perekonomian harus tetap berjalan, tapi dengan mengutamakan unsur kesehatan, dengan mengutamakan protokol pencegahan COVID-19. Jadi kali ini kami menjadi event penyelenggaraan pageant yang pertama kali di Indonesia dilakukan dengan cara hybrid dan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara sangat ketat. Ya, jadi seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa kita harus memastikan setiap manusia yang akan bergabung di dalam gedung penyelenggaraan itu harus dipastikan 99,9% adalah bebas dari COVID-19. Jadi kami melakukan serangkaian pemeriksaan swab tes PCR yang dilakukan oleh Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. S. Nawan Antariksa di Halim Perdana Kusuma. Kemudian kami juga memastikan melakukan juga serial rapid test yang dilakukan oleh Data Klinik, dan yang masih kurang lagi kami melakukan pemeriksaan vital sign dari masing-masing manusia yang akan masuk dengan menggunakan alat yang disebut sebagai Vital Sign Monitor buatan Indonesia dengan nama Cendrawasih, yang tujuannya bukan hanya mengukur suhu, bukan hanya mengukur temperatur, tapi juga mengukur frekuensi pernafasannya, di mana kita tahu kalau terserang COVID tentu pernafasannya terganggu sehingga frekuensi pernafasannya juga terganggu, tidak normal, dan pengukuran kadar O2, liter O2 ya, dengan disebut sebagai SpO2, sehingga protokol ini benar-benar akan mengupayakan manusia yang berada di dalam event di dalam gedung itu adalah manusia yang sehat. Kemudian yang kedua, gedungnya pun juga kita sterilisasi dengan menggunakan baik menggunakan desinfektan maupun menggunakan lampu UV ya, 6 jam sebelum acara dimulai. Nah, setelah itu orangnya sehat, gedungnya sehat, kemudian kita masih menjaga di dalam dengan protokol yang sudah sering kita dengar, yaitu penggunaan masker, social distancing, dengan menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Ini protokol yang sangat ketat yang kita tempuh dengan upaya keras dan berdoa, sehingga kita berharap bahwa event ini betul-betul berjalan dengan baik, lancar, menjadi percontohan dan bukan menjadi klaster yang baru. Mungkin disebutin lagi tadi mungkin kriteria yang akan menjadi pemenang yang seperti apa, yang lebih jelasnya. Ya, jadi tentu kriteria penilaian dilakukan mulai hari ini selama karantina ini. Jadi top 12 ini sekarang mulai hari ini berlomba mulai dari skor yang 0 semuanya. Jadi kita juri akan mengamati kesehari-harian mereka, dan ini yang paling nanti bobot skornya yang tertinggi dibandingkan dengan ketika malam grand final tanggal 16 September yang akan diselenggarakan di Ciputra Artpreneur. Ya. Nah, selama masa karantina ini kami akan memperhatikan nomor satu karakter mereka, ya, performa mereka sehari-hari,
kemudian kelebihan keterampilan kecerdasan mereka, ya, dan tentu itu akan dan tentu yang tidak kalah penting adalah sosialisasi mereka sesama mereka, dan kemudian angka ini dikombinasikan dengan ketika grand final mereka tampil di atas panggung. Tentu ada nanti 7 orang juri yang akan menilai semua kegiatan ini untuk menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi wakil Indonesia dalam penyelenggaraan event internasional Miss Global Internasional tahun 2021 nanti, yang kebetulan Indonesia sebagai hostnya, yang akan diikuti oleh 80 negara di dunia. Dan sekali lagi semuanya ini kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event bertaraf internasional secara baik, secara lancar, tapi mengedepankan unsur pencegahan COVID-19 ini. Dok, ini kan global harusnya kan adanya di November tahun ini, harus mundur hampir setahun. Ada nggak keuntungan atau kerugian buat Indonesia dengan kemunduran ini? Ya, jadi memang awal perencanaan event internasional Miss Global 2020 diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2020 ini. Namun karena pandemi, ya tentu kita tahu suasana pandemi ini akan merugikan semua pihak di seluruh dunia, ya bukan hanya Indonesia dan bukan hanya penyelenggaraan event ini. Khusus tentunya dalam penyelenggaraan event Miss Global Indonesia 2020 tentu ada kelebihan, ada benefit, ada keuntungan, dan tentu ada kerugiannya, ya. Salah satu kerugiannya tentu penyelenggaraan tidak bisa seperti biasanya heboh, rame dengan banyak manusia bergabung, glamor, ya. Tapi kali ini kita buat glamor secara virtual. Dok, ada larangan datang ke Indonesia oleh beberapa negara ini juga akan menghalangi. Ya. Akan menghalangi juga nggak kira-kira? Ya, jadi tahun 2020 ini tentu kita tidak melakukan event internasional. Ya, tahun 2021 event internasional baru diselenggarakan. Itu pun juga direncanakan pada bulan September, mudah-mudahan bisa lebih awal, dengan harapan, ya, bahwa kita tahu seluruh dunia termasuk di negara kita sekarang mengembangkan vaksin pencegahan COVID yang mulai akan diluncurkan pada bulan Desember tahun ini ataupun Januari tahun 2021, sehingga dengan demikian ini sebagai benar-benar pengaman dan semoga semuanya menjadi terbuka kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu kami masih mempunyai jeda waktu yang cukup lama antara Januari sampai September 2021. Nah, sehingga dengan demikian nanti mudah-mudahan pada waktu itu di dunia sudah tidak ada pembatasan lagi, ya, semuanya berjalan dengan baik. Dok,